Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kuteb atau buku kecil yang berjudul Tafsir wa Bayan li A'dhami Surah fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan di antara keutamaan surat Al-Fatihah dari hadis Rasulullah alaihi wasallam. Kita baca terjemahannya hadis yang pertama yang sudah kita bahas sedikit kemarin atau sebagiannya, dari Abi Sa'id bin Mu'allah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, aku pernah sholat sunnah, kemudian Rasul memanggilku, namun aku tidak memenuhi panggilan beliau sampai aku selesai sholat. Kemudian aku pun mendatangi Rasul selesai sholat. Kemudian Rasul bersabda, apa yang menghalangimu, mencegahmu untuk mendatangiku, memenuhi panggilanku? Aku berkata, kata Abu Sa'id bin Mu'allah, ya Rasulullah, aku tadi masih sholat, yaitu sholat sunnah. Maka Rasul pun bersabda, bukankah atau tidakkah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul apabila keduanya menyeru kalian untuk menghidupkan kalian. Surat Al-Anfal ayat 24. Kemudian Rasul SAW bersabda, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Kemudian kata Abu Sa'id, Rasul pun memegang tanganku. Falam arada an yakhruj minal masjid, qultu ya Rasulullah. Ketika beliau mau keluar dari masjid, aku berkata, ya Rasulullah, engkau telah berkata, berjanji, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu surat teragung, termulia dalam Al-Quran. Kemudian Rasul menjawab, iya betul, yaitu surat yang ada firman Allah, alhamdulillahirabbil alamin, alias surat Al-Fatihah, yang nama lainnya kata Rasul, hiya asabul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Hadis riwayat Bukhari dan selainnya. Kemudian kemarin sudah kita baca dan pelajari juga
faedah dari hadis ini. Di antaranya sudah kita bahas, bolehnya Rasul memanggil orang yang sedang sholat sunnah. Demikian pula seorang ibu boleh memanggil seorang anaknya yang sedang sholat sunnah. Kemudian yang kedua, wajib bagi sang anak atau orang yang dipanggil Rasul tadi untuk memenuhi panggilan Rasul dan ibunya meskipun dalam keadaan masih sholat sunnah. Ini sholat sunnah. Kemudian yang kedua disampaikan oleh beliau, wujubu talbiyati dari Rasulullah SAW. Ini sudah kita bahas, dan ayat ini sekaligus mewajibkan kita ittiba'us sunnah, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ini sudah kita sampaikan ayat-ayat yang berkaitan wajibnya mentaati Rasul atau mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian kita terakhir membahas pelajaran faedah yang ketiga, hirsun Nabi SAW ala ta'limi ashabihi ma yanfa'uhum. Antusiasme Rasul, semangat Rasul untuk mengajarkan para sahabat beliau hal-hal yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan ini yang Allah telah sifatkan Rasulullah SAW dalam surat At-Taubah ayat 128. At-Taubah 128 atau ayat sebelum terakhir. Allah mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri, yang sifat beliau yang pertama dalam ayat itu azizun alaihi ma'anitum, memberatkan Rasul apa yang memberatkan kalian wahai umat Islam. Yang kedua, sifat Rasul dalam ayat tadi harisun alaikum, beliau sangat antusias, antusias memberikan hal-hal yang bermanfaat, menjelaskan yang mendatangkan kemaslahatan kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat. Sekaligus Rasul semangat, antusias menyelamatkan umat Islam ataupun manusia secara umum dari bahaya, dari madarat dalam urusan dunia maupun akhirat. Kemudian sifat Rasul yang ketiga, kata Allah, bil mu'minina raufur rahim, dan beliau sangat kasih sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini sifat Rasul, memberatkan beliau apa yang memberatkan umat, menyusahkan beliau apa yang menyusahkan umat. Yang kedua, beliau sangat antusias menyelamatkan umat dari api neraka dan semangat untuk memasukkan umat beliau dan juga seluruh umat manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan beliau mengajarkan kepada umat Islam hal-hal yang bisa mengarahkan kepada surga Allah, dan yang paling utama yaitu mengajarkan kepada mereka at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Rasul mengatakan, jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Jika engkau mohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini antusias Rasul mengajarkan at-tauhid bahkan kepada anak yang masih kecil. Yaitu kepada siapa? Pada waktu itu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya ghulam inni u'allimuka kalimat. Semangatnya luar biasa beliau. Bahkan kepada yang apa? Masih kecil. Dan beliau juga semangat jangan sampai umatnya jatuh ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan tauhid, yaitu kesyirikan. Ketika beliau mendengar ada seseorang mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, ada di antara kita seorang nabi yang tahu hal yang akan datang. Rasul marah karena Rasul nggak tahu yang gaib, yang tahu yang gaib hanyalah Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah.
Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Kalau Rasul menyampaikan hal-hal yang gaib, itu wahyu dari Allah. Bukan Rasul tahu yang gaib secara zat beliau. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Hanya Allah yang tahu yang gaib. Maka Rasul ketika mendengar ada seseorang mengatakan ada nabi di antara kita yang tahu yang akan datang, hal-hal yang gaib, Rasul apa? Marah. Ini antusias beliau. Bahkan pada waktu jihad ketika perang, yaitu perang Hunain, ada sebagian sahabat yang baru masuk Islam, yang belum tertanamkan tauhid dalam hati mereka, mereka minta kepada Rasul dibuatkan pohon keramat. Rasul marah, Rasul menegur. Ini antusias beliau, meskipun di kala perang, di kala jihad, beliau tetap semangat mengajarkan at-tauhid, akidah yang benar, serta melarang umat beliau dari hal-hal yang bisa mengantarkan ke dalam api neraka. Ini antusias beliau. Dan dari sini pula kata-kata Rasul itu kasih sayang. Namanya kasih sayang itu tidak harus dengan apa terus lemah lembut. Kadang dengan apa hal-hal yang perlu dengan ketegasan. Ya. Harus ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah. Maka sekali lagi, ini antusias beliau mengajarkan kepada para sahabat hal-hal yang bermanfaat. Dan ini memang tugasnya Rasul, kewajibannya Rasul. Seperti dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yanhahum an syarri ma ya'lamuhu lahum." Rasul mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang Rasul kecuali wajib atas seorang Rasul tadi menunjukkan umatnya kepada kebaikan yang dia ketahui untuk mereka dan melarang mereka dari hal-hal yang jelek yang diketahui untuk mereka. Ini tugasnya para anbiya wa rasul, di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sekali lagi, beliau tidak pernah diam kalau ada yang tidak benar, entah dari ucapan, perbuatan, keyakinan sebagian orang, langsung beliau tegur. Ini sebagai bentuk apa? Kasih sayang. Ya. Contoh kita saja kepada anak kita misalnya. Kalau kita diam 1000 bahasa, anak kita mau naik tangga ya sampai tinggi, nanti jatuh atau tidak kita nggak peduli, berarti kita tidak apa? Kasih sayang. Ada teman jalan mungkin lagi nggak konsen, ada lubang kita biarkan, berarti kita apa? Naudzubillah min dzalik, nggak kasih sayang. Ya, maka bentuk kasih sayang itu ditunjukkan kepada amar ma'ruf nahi munkar, dan yang paling ma'ruf tauhid, dan yang paling munkar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hirsun Nabi SAW ala ta'limi ashabihi ma yanfa'uhum. Semangat Nabi dalam mengajarkan kepada sahabat beliau apa yang bermanfaat bagi mereka dalam urusan dunia maupun akhirat. Dan wajib kita yakini Rasul telah menyampaikan semuanya kepada umat beliau. Sampai-sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, tarakana Rasul sallallahu wa ma ta'irun yuqallibu janai fil hawa illa wa qad bayyana lana anhu ilman. Rasul telah meninggalkan kita, Rasul telah meninggal dunia, dan tidaklah seekor burung terbang dengan kedua sayapnya di udara kecuali dijelaskan ilmunya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul pun bersabda, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu yang tersisa dari urusan agama ini yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari api neraka kecuali semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Istilahnya dari A sampai Z, A sampai I sudah komplit dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Makanya pada waktu Hajatul Wada, haji perpisahan beliau
Beliau mengatakan kepada para sahabat beliau, ala hal balaghtu, wahai para sahabatku, apakah aku telah menyampaikan semua agama Allah kepada kalian? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah. Rasul pun mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau yang mulia ke atas langit. Allahumma syahad. Allah di atas langit. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah para sahabatku bahwasanya aku telah menyampaikan semua agamamu. Makanya Allah turunkan pada saat itu pula firman-Nya surat Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini, yaitu pada waktu Hajjatul Wada, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ini sekali lagi yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Islam telah sempurna, telah komplit, semuanya telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i, dalam tafsir beliau tentang ayat tadi Al-Maidah ayat ketiga, beliau mengatakan hadhihi akbaru ni'amillah ala hadil ummah. Ini adalah nikmat Allah yang paling besar atas umat ini. Yaitu apa? Haitsu akmala ta'ala lahum dinahum. Yaitu Allah sempurnakan bagi mereka, bagi umat Islam agama ini. Fala yahtajuna ila dinin ghaira dinihim wala ila nabiyyin ghaira nabiyihim. Sehingga mereka umat Islam tidak butuh lagi agama selain agama mereka, agama Islam. Dan mereka tidak butuh nabi selain nabi mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan juga fala halala illa ma ahallahu wala harama illa ma harramahu wala dina illa ma syara'ah. Sehingga tidak ada yang halal kecuali yang dihalalkan oleh Nabi. Tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Nabi. Dan tidak ada syariat Islam kecuali yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi yang harus kita yakini. Nabi kita Muhammad SAW sangat antusias, semangat mengajarkan semua yang telah Allah wahyukan kepada beliau yang bermanfaat bagi umat fi dunya wal akhirah. Kemudian kata Syekh lagi wa tashwiqihi lahum, dan beliau kalau mengajar, memberikan pelajaran ilmu kepada para sahabat terkadang dengan metode yang sangat menarik sekali. Di antaranya dalam hadis tadi, aku akan mengajarkan kepadamu wahai Abu Sa'id surat yang paling mulia dalam Al-Quran. Langsung Rasul tidak langsung mengatakan aku akan mengajarkanmu surat Al-Fatihah. Tidak. Namun apa? Dikasih istilahnya ungkapan yang membuat para sahabat penasaran, tertarik apa yang akan disampaikan oleh Rasul dari ilmu tersebut. Ini salah satu sunnah Rasul dalam metode mengajar. Ya, terkadang pakai apa? Hal-hal yang tadi menarik dulu ataupun menggugah pikiran untuk siap menerima ilmu. Kadang ya mungkin seperti kita, apalagi mungkin capek tadi kerja, langsung kalau diajarkan apa tadi ya nggak siap, ya masih ngantuk-ngantuk, maka dikasih apa? Muqaddimah dulu. Baru setelah apa? Siap, Rasul terkadang memberikan apa? Pelajaran tersebut. Banyak contohnya. Contohnya misalnya, kadang Rasul memulai dengan menyebut bilangan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi di hari yang tidak naungan pada hari itu. Otomatis yang mendengar sabda Rasul tersebut penasaran siapa mereka. Siap menerima siapa saja 7 golongan tersebut. Gak langsung Rasul sebutkan yang akan dinaungi ini dan ini, tidak. Tujuannya sekali lagi untuk apa? Mempersiapkan thalibul ilmi, belajar, mempersiapkan diri menerima ilmu tersebut. Salah satu man kunna fihi wajada bina halawatal iman. Ada 3 perangai yang barang siapa memilikinya dalam dirinya, dia akan merasakan kelezatan iman.
Rasul sebutkan apa? Bilangan tersebut. Untuk apa? Para sahabat siap menerima pelajaran berikutnya. Demikian pula Rasul mengatakan misalnya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bih darajat. Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amalan yang jika kalian laksanakan akan bisa menghapuskan dosa kalian, mengangkat derajat kalian. Dibuat apa? Penasaran dulu, apa itu? Ya, ketika sudah siap menerima pelajaran, Rasul baru apa? Sampaikan isbaghul wudu alal makari wa qat'ul masai dan seterusnya. Coba di antara antum coba sebutkan yang semisal dengan hadis tersebut. Rasul memberikan apa? Pelajaran, tapi nggak langsung dikasih apa? Kata-kata yang membuat para sahabat penasaran terlebih dahulu. Contoh hadisnya apa? Yang mana? Baik, ahsanta. Contohnya hadis Mu'ad bin Jabal yang masyhur, ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Ketika Mu'ad bin Jabal mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, baru Rasul mengajarkan haqqullah 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bi syai'. Hak Allah atas hamba, hamba itu harus beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Contoh lagi Rasul mengatakan atadruna mal muflis fikum. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut pada hari kiamat? Rasul apa? Berikan mukaddimah dulu. Baru setelah itu beliau menyampaikan siapa orang bangkrut tersebut, yaitu orang-orang yang zalim terhadap orang lain. Ini sekali lagi Rasul intinya sangat antusias memberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat kepada para sahabat yang bisa mendekatkan, memasukkan, mengantarkan mereka ke surga, menjauhkan mereka dari api neraka. Dan terkadang Rasul memakai redaksi-redaksi yang menarik untuk apa? Mempersiapkan para sahabat menerima ilmu tersebut. Di antaranya hadis tadi, la u'allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Aku akan mengajarkan kepadamu surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang keempat di antara faedah hadis tadi, hirsus sahabi alal ilmi. Rasul semangat antusias mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada para sahabat. Para sahabat demikian sangat antusias, semangat menerima ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istilahnya klop, istilahnya kalau orang Jawa tumbuh ketemu tutup. Rasul semangat, para sahabat apa? Semangat. Makanya para sahabat manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini. Sebagaimana kata Rasul, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Di antaranya masalah apa? Al-ilmu. Mereka sangat antusias belajar ilmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah pernah kita lewati dari pembahasan, kenapa kok kita memakai tafsir sahabat terhadap Al-Quran? Tafsir yang paling mulia, ayat dengan ayat, ayat dengan sunnah, ayat dengan ucapan para sahabat. Kenapa demikian? Karena para sahabat yang paling paham tentang tafsir Al-Quran, mereka yang langsung belajar kepada Rasul. Bahkan diriwayatkan mereka belajar 10 ayat kepada Rasul sampai betul-betul mereka paham. Mereka amalkan, baru pindah kepada apa? Ayat yang lain, 10 ayat yang berikutnya. Artinya betul-betul mereka antusias mendalami tafsir Al-Quran, ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak diragukan lagi, antusias para sahabat dalam belajar ilmu agama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau termasuk para sahabat yang terakhir-akhir masuk Islam. Tapi beliau termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah dikenal oleh para ulama, ada 7 sahabat Rasul
yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Secara mutlak yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Padahal beliau bukan termasuk minas sabiqin al-awwalin. Tapi karena semangat beliau belajar kepada Rasul. Yang lain mungkin masih ada kesibukan urusan dunia. Beliau sibuk dengan apa? Mulazamah istilahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala safar, dikala mukim, beliau menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Sampai karena semangatnya beliau belajar kepada Rasul, beliau tidak mempedulikan masalah istilahnya makanan beliau, sampai beliau pernah pingsan karena kelaparan dalam rangka apa? Talabul ilmi. Semangatnya luar biasa. Demikian pula ada kisah yang sangat luar biasa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang juga termasuk sahabat Rasul yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau pernah disampaikan ada sebuah hadis yang didengar oleh sahabat Rasul yang waktu itu berdomisili di negeri Syam. Sedangkan Jabir bin Abdullah ada di kota Madinah. Beliau pun tidak berpikir panjang, langsung beli kendaraan atau unta, langsung beliau berjalan 1 bulan. Hanya untuk mencari satu hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Rasul yang lain yang belum beliau dengarkan. Ketika sudah sampai ke negeri Syam, beliau langsung menemui seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis tentang hari kiamat, tentang yaumul hasyar, hari dikumpulkannya manusia. Kata Rasul, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghullan, akan dikumpulkan manusia pada waktu hari kiamat dalam keadaan telanjang bulat, tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak dikhitan. Wa yunadihim, dan Allah akan memanggil mereka bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Kata Rasul SAW, Allah akan memanggil mereka yang di padang mahsyar dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Hadis riwayat Bukhari. Hanya untuk apa? Mencari satu hadis, beliau rela mengeluarkan harta, beli unta, langsung apa? Pergi 1 bulan perjalanan. Kita masih alhamdulillah mungkin berapa menit saja perjalanan. Inilah sekali lagi, makanya tidak heran mereka adalah manusia yang paling mulia di atas muka bumi ini karena mereka semangat dalam menimba ilmu agama. Makanya mereka mendapatkan keutamaan yang Allah telah janjikan, narfa'u darajatin man nasya. Allah mengatakan kami angkat derajat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, ahibil ilmi, dengan ilmu Allah mengangkat derajat manusia. Allah juga berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman dan yang diberi ilmu agama beberapa derajat. Semoga Allah mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Makanya harus antusias belajar ilmu agama. Meskipun ngantuk, angkat terus kepalanya. Ya, baik, semangat. Ini para sahabat Rasulullah SAW luar biasa semangat beliau dalam talabul ilmi. Dan ini juga bukan hanya untuk yang laki saja, bahkan sahabiyat, sahabat-sahabat perempuan. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, beliau mengatakan, ni'man nisaul ansar, sebaik-baik perempuan kaum al-ansar, la yamna'uhunnal haya min an yatafaqahna fid din. Tidaklah rasa malu yang mereka miliki mencegah mereka dalam belajar ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hirsus sahabi ala ahli ilmi, semangat para sahabat Rasul dalam menimba ilmu agama. Di antaranya dengan mereka banyak bertanya, tanya namun yang bermanfaat, tanya ilmu yang betul-betul mereka bisa mengamalkannya. Banyak sekali contoh-contoh pertanyaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kantum yang pernah belajar kitab
Arba'in An-Nawawiyah, kumpulan 40 hadis oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah, akan melewati contoh-contoh hadis bagaimana para sahabat menimba ilmu dari Rasul dengan soal jawab. Contoh di antaranya, sahabat mengatakan ketika Rasul bersabda ad-dinun nasiha, agama adalah apa? An-nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Enggak diam saja, namun apa tanya? Ya. Liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Rasul baru menjawab lillah wali kitab dan seterusnya. Dalam hadis juga dalam Arba'in Nawawiyah, sahabat bertanya, ya Rasulullah, kulli fil islami qaulan la as'al ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku suatu ucapan yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Ya Rasulullah, dullali ala amin yudkhilal jannah wa yubaid minan nar. Ya Rasulullah, tunjukkan aku suatu amalan yang bisa masukkan aku ke dalam surga, menjauhkan aku dari api neraka. Antusias para sahabat belajar ilmu kepada Rasul SAW, dengan mereka duduk di majelisnya Rasul dan juga dengan soal jawab. Bahkan kalau tidak salah diriwayatkan dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu istilahnya bergantian mendatangi majelis Rasul dengan tetangga beliau. Ya, artinya ada MOU dengan sebagian sahabat yang lain. Kalau aku misalnya ada kesibukan nggak datang ke majelis Rasul, kamu yang datang. Nanti beritahukan kepadaku apa yang Rasul sampaikan. Demikian pula kalau engkau nggak datang, aku akan datang. Aku akan sampaikan kepadamu apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa semangat para sahabat dalam menimba ilmu agama. Ya, semoga Allah mengumpulkan kita dengan para sahabat dan Rasul di surga kelak. Wa tadhkiruhu li Rasul sallallahu, semangat para sahabat dalam menimba ilmu agama, dan juga dalam hadis tadi, hadis Abu Sa'id, sahabat yang bernama Abu Sa'id sangat semangat dalam mengingatkan Rasul tentang ilmu yang telah Rasul janjikan. Bima wa'adahu bihi. Wa dzalika hina qala lahu ya Rasulullah innaka qulta law allimannaka a'dhama suratin fil Qur'an. Ketika itu Rasul kan mengatakan, aku akan mengajarimu surat termulia di dalam Al-Qur'an. Maka sahabat yang dijanjikan tersebut menagih janjinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semangat ya beliau dalam menuntut ilmu agama. Pelajaran atau faedah yang kelima dari hadis tadi, istijabatul Rasul SAW di tadhkiri sahabi. Rasul SAW memenuhi janji beliau ketika diingatkan oleh Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu ta'ala anhu tentang ilmu yang akan beliau ajarkan kepada sahabat tersebut. Wa fa'uhu bima wa'adahu wa 'allamahu, dan beliau mengajarkan surat yang termulia dalam Al-Qur'an adalah Al-Fatihah yang dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin, atau yang ada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian faedah yang ke-6 dari hadis tadi, fil hadis dalilun ala annal Fatihata a'dhamu suratin fil Qur'an. Dalam hadis tadi jelas ada dalil bahwasanya surat Al-Fatihah adalah surat yang termulia di dalam Al-Quran. Ya, ini dalilnya. Kadang ada sebagian teman-teman yang agak bingung kalau ditanya ayat mana yang paling mulia dalam Al-Quran. Jawabnya apa? Ayat kursi. Kalau ayat yang termulia ayat kursi. Kalau surat yang termulia surat Al-Fatihah. Jadi tolong dibedakan. Ya, ayat yang termulia ayat kursi. Dalilnya mana? Dalam Sahih Muslim dari hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ini juga salah satu metode pengajaran Rasul yang kita sampaikan tadi. Antusias beliau mengajarkan yang bermanfaat, dan terkadang beliau memakai metode yang menarik ataupun yang memancing sebagai sahabat untuk apa? Penasaran dengan ilmu yang akan beliau ajarkan. Beliau berkata kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu,
Ayu ayatin fi kitabillahi a'zamu. Wahai Ubay bin Ka'ab, ayat mana dalam Al-Quran yang paling mulia? Makanya bedakan. Ayu ayatin, ayat yang mana? Kalau di sini beliau mengatakan lau alimanaka a'dzama suratin. Surat yang termulia Al-Fatihah. Ayat yang termulia ayat kursi. Dasarnya, dalilnya sabda Rasul kepada Ubay bin Ka'ab. Ayat mana yang paling mulia dalam Al-Quran? Pertama kali Ubay bin Ka'ab menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Sampai Rasul bertanya beberapa kali. Lalu Ubay bin Ka'ab menjawab, ayatul kursi, ayat kursi. Rasul pun membenarkan. Ini yang dinamakan dengan sunnah takririyah. Sunnah dari Rasul yang berupa pembenaran, pengikraran terhadap ucapan para sahabat Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, liyahnikal ilmu abal mundir. Selamat atas ilmu yang engkau miliki, wahai Abul Mundhir, wahai Ubay bin Ka'ab. Ini sekali lagi Rasul mengikrarkan ucapan Ubay bin Ka'ab bahwasanya ayat yang termulia ayat kursi. Surat yang termulia surat apa? Al-Fatihah. Nah, nama lainnya kata Rasul As-Sab'ul Mathani. Sudah kita sampaikan, surat Al-Fatihah nama lainnya As-Sab'ul Mathani karena mengandung 7 ayat yang diulang-ulang dalam salat. Wal Qur'anul Azim, dan Rasul menamakan Al-Fatihah dengan Al-Quran yang mulia karena isinya Al-Quran ada dalam, atau intisari Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Ini 6 faedah dari hadis Abu Sa'id. Langsung kita lanjutkan hadis As-Tsani, hadis yang kedua yang berkaitan dengan fadail, keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah. Kalau tadi dari Abu Sa'id bin Mu'alla, sekarang an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kunna fi masirin lana fanazalna. Kami dahulu pernah safar, ya, pergi luar kota lah istilahnya. Fanazalna, kita pun melewati sebuah kampung, sebuah desa. Faja'at jariyatun, kemudian kami didatangi oleh seorang budak perempuan. Faqalat, sang budak mengatakan, inna sayyidal hayyi salimun ailadir. Sesungguhnya kepala kampung, kepala desa kami sedang sakit tersengat binatang, ladirun. Wa inna farna ghuyab, sedangkan tidak ada kaum laki-laki yang bisa mengobati. Fahal minkum raqin, adakah di antara kalian ahli ruqyah ataupun orang yang bisa meruqyah? Ruqyah, pengobatan dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang diikrarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, entah untuk pengobatan jasmani rohani, pengobatan sakit karena kesurupan jin ataupun penyakit al-ain dan yang semisal dengannya. Kemudian faqama ma'aha rajulun, sebagian dari kami para sahabat ada yang memenuhi permintaan tadi. Makuna nabanu aina ibu au natahimu biruqyah. Kami waktu itu mengira atau tidak mengira orang itu bisa meruqyah, atau kami tidak mengetahui dia itu ahli ruqyah. Faraqahu fabara'a. Salah satu dari sahabat kami pun meruqyah kepala kampung, kepala desa itu sehingga sembuh, tentunya dengan seizin dari Allah. Fa'amaralahu bisalasina syatan. Lalu sahabat yang meruqyah tadi diberi 30 ekor kambing, ya. Kalau satu sekarang harganya berapa? Hah? Ya antum bisa kali lipat lah, ya. Masya Allah. Dihargai apa? 30 ekor kambing. Wasaqona laban, ditambah lagi, kami pun diberi air susu. Falamma raja'a qulna lahu akunta tuhsin.
Ketika sahabat tadi yang meruqyah datang kepada kami, pulang kepada kami bertanya, apakah engkau istilahnya pakar ruqyah atau ahli ruqyah atau terbiasa dengan ruqyah? Au kunta talqi, apakah engkau bisa meruqyah? Qala la, ya, aku bukan orang yang pakar ruqyah, ahli ruqyah. Ma raqaitu illa bi ummil kitab, aku tidak meruqyah kepala kampung desa tadi kecuali dengan ummil kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Ya. Qulna la tuhaddits hatta na'ti wa nas'al Rasul sallallahu. Jangan banyak bicara, nanti kita tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tadi contoh semangat sahabat bertanya kepada Rasul SAW tentang ilmu. Antusias para sahabat menggapai ilmu agama dari sumbernya, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian falamma qadimnal Madinah dzakarnahu lin-nabi sallallahu. Ketika kami sampai ke kota Madinah, kami menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengatakan, wa ma kana yudri anna ruqyah. Dari mana dia tahu kalau Al-Fatihah itu untuk ruqyah? Maka Rasul mengatakan, iqsamu wadribu li bisahmin. Artinya Rasul membolehkan, membenarkan perbuatan sahabat yang meruqyah kepala kampung tersebut yang tersengat suatu binatang dengan surat Al-Fatihah. Dari situ pula ruqyah itu jangan selalu diidentikan dengan kesurupan jin. Ya, Al-Fatihah, surat Al-Quran itu untuk ruqyah, pengobatan penyakit jasmani maupun rohani. Penyakit apapun itu bisa diobati dengan surat Al-Fatihah ataupun surat-surat dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, penawar, sebagai obat penyakit jasmani maupun rohani. Jadi sekali lagi, jangan diidentikan ruqyah itu hanya untuk orang yang kesurupan jin. Iya, itu juga bisa diobati dengan ruqyah, dibacakan surat Al-Fatihah ataupun surat-surat Al-Quran yang lainnya. Insya Allah nanti suatu saat akan kita bacakan dari ucapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dari kitab At-Tibbun Nabawi. Wa fi riwayati Muslim, dan Rasul mengatakan, iksamu, bagilah kambing tersebut kepada yang lain, wadribu li bisahmin, dan aku juga berikan bagiannya. Ini Rasul, kata para ulama. Kenapa Rasul mengatakan demi ini? Untuk menghilangkan syubhat dari para sahabat. Apa yang diperoleh dari ruqyah tadi itu halal. Ya, untuk menguatkan para sahabat itu halal, aku beri daripada hadiah ataupun kambing yang diberikan oleh orang yang sakit tadi. Sekali lagi, ya, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.